Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lohi Widiantari dengan NIM 2117 041151 dari rombel 14. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jawaban UAS saya. Untuk soal yang pertama yaitu, berikanlah pendapatmu apakah kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu. Nah, dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal akan namanya Pancasrada. Dari kelima kepercayaan ini, ada 3 hal yang mengaturnya, yaitu yang disebut dengan Trikerangka agama Hindu, yang dimana Trikerangka agama Hindu tersebut adalah tatwa atau etika dalam beragama. Yang kedua itu ada susila atau tingkah laku, lalu ada upacara atau praktek ritual, yang dimana praktek ritual tersebut adalah sebagai fasilitas yang dimana termasuk Banten ini atau upakara yang akan digunakan. Nah, Banten tersebut hanya sebuah fasilitas, namun di balik fasilitas tersebut akan membantu sebuah kehidupan atau reinkarnasi kehidupan lebih cepat dalam mengarungi kehidupan yang sedang kita jalani. Sehingga Banten itu sangat penting karena dapat menentukan cepat atau lambatnya proses secara kehidupan. Namun di balik itu masih diimbangi dengan karma yang kita buat. Soal yang kedua, nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar agama Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, dan sebutkan langkah-langkah yang bisa diterapkan. Menurut saya, nilai-nilai yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi yaitu nilai kejujuran. Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dimanapun kita berada. Kejujuran ini berarti tidak melakukan pembohongan. Orang yang jujur dalam melakukan sesuatu pasti akan dilancarkan kegiatannya. Kejujuran merupakan salah satu hal yang mendasar dalam umat Hindu atau hidup manusia. Apabila dalam melakukan sesuatu kita tidak jujur, maka tentu saja dalam melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti korupsi tersebut. Lalu, langkah-langkah yang bisa kita terapkan untuk tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi yaitu selalu berdoa dan memohon jalan yang terbaik kepada Ida Sang Yang Widiwasa, menanamkan sikap kejujuran sejak dini, selalu taat pada hukum yang berlaku, disiplin dan hidup sederhana, selalu bersyukur. Soal yang ketiga, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak dan berikan solusinya? Seperti yang kita ketahui, bisnis prostitusi online yaitu di mana kegiatan ini merupakan memperdagangkan manusia dan melakukan perbuatan asusila yang sangat dilanggar dalam agama Hindu. Nilai kemanusiaan dalam agama Hindu akan mengajarkan kita untuk berbudi pekerti yang luhur dan menuntut kita untuk memiliki etika atau susila yang baik sesuai ajaran agama Hindu. Maraknya bisnis prostitusi online ini menurut saya sangat melenceng dari ajaran agama Hindu karena adanya kegiatan memperdagangkan manusia untuk mendapatkan uang. Sehingga solusi yang dapat saya berikan yaitu kita sebaiknya tidak melakukan hal-hal tersebut dan menghindarinya. Jangan berpikir pendek untuk cepat mendapatkan uang. Lakukanlah hal-hal yang lebih positif dan diterima dalam ajaran agama Hindu seperti bisnis makanan atau pakaian. Walaupun proses untuk mendapatkan uangnya lebih lama, tetapi hal tersebut masih diterima dalam ajaran agama Hindu. Soal yang keempat, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dan beri contoh? Menurut saya pribadi, nilai yang kita dapatkan atau pelajari apabila berkunjung ke panti asuhan yaitu nilai etika. Karena pada saat kita mengunjungi panti asuhan, anak-anak tersebut sangat ramah kepada semua orang yang bertamu, sehingga kita dapat terapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya pada saat kita bertemu seseorang, kita dapat memberikan senyuman yang ramah. Dan misalnya kita bertamu atau kedatangan tamu, kita dapat menerapkan nilai etika tersebut. Soal kelima, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia.
Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Menurut saya pribadi tidak, karena pasrah itu di mana kita sudah menerima keadaan yang tidak melakukan hal apapun. Dan apabila sifat korupsi itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bersifat tamak, di mana orang yang memiliki sifat tamak mereka tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah mereka punya. Contohnya seperti orang yang pasrah, mereka hanya akan diam saja dan tidak akan melakukan sesuatu. Biasanya mereka yang pasrah akan menerima kenyataan. Sedangkan sifat korupsi itu, mereka cenderung berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi usaha tersebut sangatlah tidak baik. Soal yang keenam, dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan ini dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Hubungan dari ketiga hal tersebut atau dalam agama Hindu disebut dengan Trikaya Parisuddha yang terdiri dari pikiran, perkataan, dan perbuatan tentu saja dapat dihubungkan dengan yoga dan pranayama. Di mana pada saat kita melakukan yoga dan pranayama, kita perlu berpikir yang positif dan memusatkan pikiran kita kepada ide Sang Yang Widiwasa. Dengan berpikir positif, kita dapat berkata yang baik, dan apabila keduanya itu dapat dilakukan dengan baik, tentu saja kita juga dapat berbuat dengan baik. Soal yang ketujuh, dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Jadi jawabannya yaitu, makna dari ungkapan Bhagavad Gita tersebut adalah waktu merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Walaupun kita tidak melaksanakan persembahyangan atau mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan, tetapi dalam keadaan apapun kita memiliki waktu untuk berdoa kepadanya. Apabila kita ingat kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan sebaliknya kepada kita, untuk selalu ingat dan melindungi kita, dan Tuhan akan memberkati kita. Soal yang selanjutnya yaitu, ngaben, banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Ngaben merupakan upacara pitriyatnya di mana seseorang yang sudah meninggal diaben untuk menyucikan rohnya untuk memuja ke tempat peristirahatannya terakhirnya. Memang benar untuk biaya ngaben itu besar, sehingga banyak orang mengatakan upacara ini sangat boros. Untuk keluarga yang kurang mampu, tentu saja mereka tidak dapat melakukan pengabenan secara pribadi, tetapi mereka dapat melakukan secara massal, yaitu dilakukan lebih dari satu pihak. Menurut pandangan saya sendiri, upacara ngaben ini sangat penting dilakukan, karena dengan adanya ngaben ini, roh atau sering disebut dengan Sang Atma sudah lepas dan dapat menyatu dengan Sang Pencipta. Dan ngaben ini juga dilaksanakan untuk memudahkan roh tersebut menyatu dengan Tuhan. Soal yang kesembilan yaitu, banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besaran, seperti ngentek linggih, dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Menurut saya pribadi itu tidak benar, karena apabila kita beryatnya kepada Tuhan saja seperti melakukan upacara-upacara yatnya untuk bentuk persembahan kepada Tuhan itu belum cukup, walaupun itu dilakukan secara besar-besaran. Kita sebagai manusia juga harus hidup sosial. Selain kita beryatnya dengan Tuhan, kita juga dapat beryatnya dengan sesama manusia, seperti menolong orang yang lagi kesusahan. Apabila manusia sudah melaksanakan keduanya atau bisa dikatakan seimbang, itu baru menurut saya benar. Soal yang terakhir yaitu,
Yatra Goswara Klasno Yatro Parto Darnurdara Tatra Silvi Jayo Butir Durvo Nitir Matir Mama. Artinya, di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Bhagavad Gita 18.278. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pada saat kita dalam kesusahan atau dalam keadaan yang buruk, apabila kita tetap berdoa memuja kepada Tuhan dan percaya adanya Krishna dan Arjuna dengan terus berusaha, maka kita akan mendapat kelancaran dan kesejahteraan. Sekian pemaparan jawaban UAS saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.